Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu belajar menjadi manusia. Kali ini kita akan berbincang-bincang sama narasumber yang selalu siap sedia, Mas Arifin Soleh. Hari ini saya ingin berbincang-bincang lagi sama Mas Arifin Soleh. Soalnya Mas Arifin, kayak kemarin saya kan agak penasaran juga yang tentang dibahas tentang tirakat yang sampean bincangan kemarin itu. Jadi ada tirakat apa namanya pendem ini. Dari tirakat pendem itu kan cuman sebatas apa namanya, sampean menjelaskan itu kan saya penasaran lah, intinya kan penasaran poin-poin hikmahnya saja. Cuman saya kan penasaran dari apa tirakat itu tadi. Jadi dalam hari pertama sampai hari ke-7 itu kan cuman poinnya aja tahunya kan. Saya kan cuman ingin tahu juga pengalaman yang sampean rasakan pada hari pertama itu kan. Sampean bilang cuman apa namanya, terasa panas badan kan gitu. Jadi di situ kan kemungkinan ya dalam pikiran saya, dalam ituan saya gak cuman itu kan, itu kan cuman sekedar yang bisa disampaikan sampean aja kan. Jadi saya juga penasaran apa aja sih pengalamannya yang yes, dari hari pertama itulah dulu lah. Pingin tahu lah gitu. Yang saya alami. Iya. Sebenarnya itu Mas, untuk apa yang saya alami di hari pertama sampai hari ke-7 itu sebenarnya jarang saya ceritakan ke orang, bahkan keluarga saya kan. Karena rawan Mas. Maksudnya kan rawan, tergantung siapa yang mendengarkan gitu. Maksudnya kan nanti ranahnya, karena apa yang saya alami dari hari pertama sampai hari ke-7 itu di luar logika sebenarnya Mas. Makanya kalau kita ngomongin ilmu psikologi nanti masuk kategori ilusi, masuk kategori apa itu delusi, bahkan halusinasi istilahnya. Kalau yang tidak mengalami istilahnya kan gitu. Jadi rawan itulah istilahnya rawan apa, seudon lah ini ya. Gimana Mas? Karena yang mendengarkan pasti belum tentu mengalami seperti saya gitu. Makanya yang sering saya bicarakan adalah poin-poinnya gitu. Jarang sekali saya membicarakan itu karena yang penting kan istilah kalau kita menanam dan poinnya kan yang penting kan buahnya. Tapi kan saya penasaran gitu loh Mas. Ingin tahu prosesnya seperti apa gitu loh. Jadi mudah-mudahan buat saya sendiri enggak sampai ke arah yang negatif lah intinya kan. Cuman untuk bisa apa namanya, mengerti lah. Oh prosesnya kayak gitu kan, cuman itu aja loh. Jadi yang saya penasaran kan di situ. Karena kalau yang saya alami Mas dari hari pertama sampai hari ke-7 sampai saya dibongkar dari kubur itu, itu hanya beberapa orang yang saya ceritakan apa yang saya alami. Salah satunya guru saya sendiri ya, yang pasca selesai itu saya menceritakan semuanya kan itu. Selebihnya jarang sekali orang yang tahu. Tapi kalau di sini bisa Mas, untuk saya lah. Untuk saya lah. Dia mungkin lebih apa ya? Ya mungkin saya ceritakan tapi mungkin enggak 100% lah. Minimal gini loh Mas, minimal gini aja lah. Intinya enggak harus 100% full sampean ceritakan. Cuman kan yang sekiranya sampean bisa ceritakan, oke lah sampean ceritakan kan gitu lah. Kalau yang enggak ya gak usah lah kan gitu kan. Biar kita, tapi kan minimal kalau ada cerita-cerita di situ kan saya juga lebih paham gini kan gitu lah. Jadi begitulah intinya. Karena ini memang di luar nalar. Bahkan mungkin untuk sebagian orang yang tidak pernah mengalami atau laku spiritual atau tirakat, nggak kebayang Mas istilahnya. Bahkan mungkin bisa dikatakan mungkin halusinasi atau ilusi atau delusi kan gitu. Makanya saya menghindari menceritakan yang asli yang saya alami kan gitu ya.
hikmahnya saja. Cuman pribadi saya kan saya nggak seberapa suka sebenarnya untuk menceritakan hal-hal yang mistis, itu sebenarnya kurang berkenan untuk saya pribadi. Cuman nek sampean pingin ya mungkin coba saya ceritakan lah. Ya minimal gini loh Mas, minimal 100% yang sampean alami, minimal ya 70% ta 50% ta 60% yang sampean yang bisa sampean ceritakan gitu loh. Masalah kan saya menjaga rawan sekali Mas, rawan salah pemahaman atau salah pengertian. Makanya yang saya ceritakan adalah sesuatu yang logis yang bisa dinalar orang banyak kan gitu. Ya saya di sini kan ya tergantung jenengan Mas. Okay. Jenengan berkenan gitu. Boleh lah kan gitu kan. Cuman kan ya sedikit memaksa juga sih. Oke. Kalau paling enggak kita step by step dulu. Iya. Di hari pertama ya. Iya. Jadi ketika saya sudah ada beberapa ritual yang saya lakukan sebelum dikubur. Di waktu penguburan hari pertama kali ketika saya dikubur kan itu sangat gelap sekali. Iya. Jadi saya tidak bisa melihat apa itu istilahnya, itu nggak bisa melihat cahaya sama sekali. Dan di menit-menit awal atau jam-jam awal tubuh saya panas sekali. Hingga saya pernah istilahnya mau bikin kopi kena air mendidih itu mungkin 100 kali lipat panasnya dari yang pernah saya rasakan, dan saya belum pernah membayangkan apa yang saya alami sama sekali. Makanya saya bilang tadi rawan sebenarnya untuk diceritakan, ini sebenarnya rawan kan Pak, multi tafsir. Iya. Endingnya kan multi tafsir. Pada itu kan proses perjalanan saya sendiri untuk mengenal diri saya sendiri. Nah, di hari pertama setelah saya merasakan panas sangat itu, istilahnya itu meleleh istilahnya. Seakan-akan itu tubuh saya itu meleleh. Meleleh. Tapi waktu itu saya dengan alaminya saya tidak mengalami istilahnya itu, tidak melakukan istilahnya itu memaksa untuk menghindari panas tadi. Istilahnya kalau dianalogikan seakan-akan saya itu jebur saking panasnya itu. Menyatu lah intinya. Enggak, jebur air yang mendidih. Seakan-akan saya merasakan tubuh saya itu masuk ke air yang mendidih. Nah, di situ yang akhirnya lebur. Istilah lebur, istilah kalau air sesuatu masuk yang mengenai air yang mendidih kan akhirnya melebur. Nah, di tahap itu setelah itu entah istilah mungkin ini bahasa yang dinamakan mata hati istilahnya, mungkin cuman kan yang pasti saya tidak bisa melihat dengan mata ini, mata zahir ini, karena mata ini saya nggak bisa melihat gelap, sama sekali hanya gelap lagi. Nah, setelah saya merasakan melebur di dalam apa itu istilahnya panas, atau ada dengan analogi melebur dalam air yang mendidih. Saya itu bertemu dengan saya sendiri. Saya bertemu dengan saya sendiri. Ya saya sendiri. Cuman yang saya temui adalah saya yang berpakaian serba merah. Jadi seakan-akan kayak kembar gitu loh Mas. Nggih, loh, itu saya gitu. Nah, waktu itu entah istilahnya saya itu memasuki sebuah pintu. Memasuki sebuah pintu dan masuk ke pintu itu dan ketemu saya sendiri. Cuman saya yang itu yang di depan saya itu berwarna, istilahnya berpakaian merah, bukan berwarna merah, berpakaian serba merah, bahkan kulit ini merah semua. Nah, setelah itu mungkin kebiasaan dalam kehidupan normal, saya mengucapkan salam begitu, assalamualaikum, dan kita balas. Waalaikumsalam warahmah. Akhirnya ngapain kamu kesini? Yang
saya yang pakai serba merah, bahkan kulit saya itu merah itu, membentak, saya dibentak. Nah, untungnya sebelum proses itu kan guru saya sudah memandu. Nah, ketika zaman di dalam kuburan ketemu apa saja, jangan takut, nggak ada yang perlu ditakuti. Dan itu. Nah, saya langsung dibentak oleh saya yang berwarna merah. Ngapain kamu sini? Ya saya jawab, saya ingin kenal diri saya sendiri. Poinnya ya. Nah, tadi saya ingin kenal diri saya sendiri. Terus saya yang berwarna merah tadi bilang, kamu tidak pantas di sini. Kamu harus kembali ke duniamu. Istilahnya kan gitu. Iya. Kamu harus kembali ke duniamu. Biar saya yang memimpin di sini. Nah, waktu itu saya bilang, tidak bisa. Saya sudah berjalan ke sini, saya pantang mundur sebelum saya ketemu dengan apa yang saya cari. Jadi intinya kayak melawan lah. Enggak, istilahnya saya yang berwarna itu istilahnya pengen berantem istilahnya. Pengen berantem. Terus akhirnya, loh, kamu istilahnya kamu bandel, nggak mau hidup. Iya. Saya siap siap dengan segala apa yang saya punyai. Saya tidak akan pernah pulang lagi sebelum ketemu apa yang saya inginkan. Nah, di situ saya yang berwarna serba merah itu, Mas, mengancam. Berarti kamu ingin mati. Secara otomatis pribadi saya mengatakan, mati sekarang, besok bisa sama saja. Sekarang atau besok sama saja. Toh pada akhirnya semua orang akan mati. Akhirnya saya yang berwarna merah itu mengancam lagi. Loh, kamu nggak kenal saya? Enggak. Ya saya tahu saya sampean adalah saya. Wajah sampean persis saya. Tapi cuma warna saja yang beda. Sampean berwarna merah, pakai pakaian merah kan gitu. Akhirnya si saya yang berwarna merah tadi bilang ke saya adalah yang memimpin hasad-hasad. Istilah bahasa lain mungkin biar sampean lebih paham, amarah, keinginan. Nah, saya adalah amarah yang selama ini ada di dalam diri. Saya yang mengendalikan kamu. Saya yang mengendalikan kamu dan kamu harus patuh pada saya. Saya menimpali, mulai detik ini saya tidak akan patuh kepada kamu. Dari saya berantem sama saya, itu kan gitu. Iya. Jadi itu di hari pertama itu. Di hari pertama ketemu itu, ketika ketemu saya, akhirnya ngajak berantem, kayak gitu. Istilahnya ngajak duel. Ayo keluarkan kesaktianmu lah. Sebelum saya menikahkan, saya diberi istilah diberi sesuatu atau kunci atau unen bahasa tertentu yang tidak bisa saya wedar di sini. Iya. Itu kan rahasia lah. Otomatis ketika saya mau duel itu saya baca. Nah, dengan sendirinya saya yang berwarna merah tadi, setelah saya baca tadi, mengecil dari istilahnya sebatas kelereng. Nah, mengecil sebatas kelereng. Di situ akhirnya saya ambil. Saya taruh di tangan saya. Nah, kemudian saya dengar perintah dari guru saya. Genggam saja. Nah, akhirnya saya genggam. Nah, setelah saya genggam, otomatis kan nggak ada ini. Iya. Saya merasakan saya itu terus berjalan dan di depan ada sebuah pintu lagi. Ada sebuah pintu lagi, saya masuk ke situ. Jadi kalau bisa dibilang ini untuk menuju yang ke hari kedua itu belum. Ini masih tahap pertama ini. Di hari pertama lah. Di hari pertama. Baru di tahap pertama. kubur. Setelah karena
tidak ada apa-apa, yang ada hanya pintu itu. Akhirnya saya masuk ke situ. Masuk ke situ. Nah, di sini saya ketemu saya lagi, Mas. Cuman ya beda. Bedanya apa? Warnanya hijau. Semua hijau. Pakaiannya hijau, kulitnya hijau. Tapi saya bukan lain-lain. Iya, Bukan iya. jin atau enggak. Ya saya. Cuman warnanya hijau. Segala bentuknya hijau. Nah, di situ saya langsung pakai salam. Sama dari Iya, kayak sama seperti kayak yang tadi. awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Nah, ini enggak segala tadi yang ini. Istilahnya kalau bahasa ini sudah lemah lembut istilahnya. Nah, istilahnya lemah Iya, lembut. iya. Kalau bisa saya bahkan seperti wanita lah. Lemah lembutnya. Saya ditanya, mau kemana? Mau kemana? Saya ingin kenal diri saya sendiri, saya kata. Enggak, yang saya sama butuhnya mati. Nah, misalnya kan Iya, yang iya. Iya, saya paham. berwarna hijau Iya, tadi. iya. Enggak, yang saya butuhnya ini Pak. Enggak, saya enggak butuh sampean. Saya ingin ketemu saya dengan diri saya sendiri, bukan sampean. Kalau saya nggak mungkin berwarna hijau, berpakaian hijau seperti sampean. Tapi di situ tidak ada pertemuan. Iya, iya. Tapi istilahnya ada negosiasi di situ. Saling itulah, saling. Nah, singkat cerita di situ saya yang berwarna hijau bilang, sudah, saya ikut kamu. Yang penting kamu pulang, jangan diteruskan. Iya. Kamu kenal saya, yang saya berwarna hijau tadi bilang. Enggak, karena baru pertama kali ini ketemu. Nah, akhirnya yang saya berwarna hijau itu bilang, saya ini adalah hasrat keduniaan. Kalau saya ikut kamu, apapun yang kamu inginkan di dunia ini berupa materi akan cukup. Biasanya orang itu nggak sampai ke sini. Cukup yang awal tadi yang awal udah kabur istilahnya kan gitu. Iya, iya. Kalau kamu ingin dunia dan seisinya sudah dapat. Enggak, saya enggak ingin apa istilahnya enggak ingin sama ikut saya, karena saya akan meneruskan perjalanan dan tidak akan pulang sebelum saya saya kenal diri saya sendiri. Akhirnya yang saya berwarna hijau tadi istilah ingin merangkul saya. Saya ingat Guru lagi. nasihat guru saya tadi, saya baca itu tadi. Nah, ketika mau merangkul jadi kelereng lagi warna hijau. Saya dengar perintah guru saya, ambil dan taruh di telapak tangan. Saya taruh lagi. Nah, di sini, di tahap ini. Nah, ini loh. Setelah saya ketemu yang hijau ini, panas yang saya rasakan dari awal tadi sudah berangsur-angsur menghilang. Reda lah intinya Mas. Iya, berangsur-angsur menghilang istilahnya. Istilahnya saya mulai dalam kestabilan. Tapi di depan saya istilahnya itu tidak ada apa-apa sama sekali. Kayak Nah, semacam kayak semacam apa ya? lapangan gitu. Enggak. Nggak bisa dibayangkan coba. Bukan. Maksudnya itu yang ada itu hanya ya tidak ada tanaman, tidak ada bangunan. Yang hanya itu istilahnya itu kalau senja itu. Ya, ya, ya. Hanya itu. Tapi tak terbatas. Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Kalau bahasa Tidak ada ujungnya. Oke. Pada akhirnya saya terus berjalan. Setelah saya membawa dua kelereng yang merah sama hijau tadi, tetap saya genggam, saya terus berjalan. Saya terus berjalan hingga akhirnya saya capek. Hingga akhirnya saya capek dan saya istilahnya itu apa? Mengkerik. Nah, bahasa saya, Jawanya. tangan Tolak saya pinggang. begini, tolak pinggang gini. Terus saya itu ngomong sama diri saya ini. Terus aku kemana? Karena itu. Terus aku kemana selanjutnya? Nah, di situ baru ada suara. Hadap ke sini. Nah, itu. Hadap ke sini. Nah, di situ. Itu ada semacam istilahnya kalau bahasa yang lain ada naga besar. Kalau dibahasakan. Kalau lah. dibahasakan, Iya, soalnya kan
itu tadi kalau dibilang dari awal Nggih, kan. nggih. Maka saya tuh Iya, paham. agak risih kalau Iya, menceritakan iya. itu. Itu seperti naga itu. Yang kalau kamu mau melanjutkan perjalanan tidak ada jalan kecuali masuk mulutku. Kan gitu, Iya, naga tadi di depan saya. Nggak ada jalan kecuali masuk di mulut. Di situ saya teringat nasihat dari guru saya, membaca lagi apa yang harus dibaca. Iya, iya. Nah, di situ otomatis saya itu misalnya mengecil, Mas. Saya itu dengan sendirinya mengecil dan masuk ke dalam naga tadi. Itu kalau gambarannya seperti Gambaran, itu ya. gambaran ya, Tadi saya gambaran. masuk ke dalam apa itu? Naga Naga itu. itu. Hingga di situ saya menemukan ada ruangan, ada pintu. Nah, di pintu ini ada tahap yang kedua. Di hari kedua. Jadi di pintu pertama ini saya tidak menceritakan dialog saya dengan Naga itu. naga Iya, tadi. soalnya Karena- ini Nggih. rahasia sampai Masalah sendiri karena- lah, iya. Karena di sini ada bahasa yang kurang apa itu istilahnya kurang baik lah kalau dengan orang banyak kurang itu kurang baik, etis. kurang etis di sini. Nah, pada akhirnya saya bisa melewati mulut luar naga ini ketemu dengan pintu yang tadi. Cuman konpen di sini ya, yang saya rasakan di tahap pertama ini. Itu saya baru mengalami sebuah kesadaran. Oh, ternyata yang memisahkan saya dengan orang lain, saya dengan alam semesta ini, dua ini, amarah saya dan gila dunia saya. Yang saat ini tidak lagi di dalam diri saya, tapi sudah dalam tubuh. Jadi poin di sini tahap pertama adalah saya dengan kesadaran saya bisa amarah saya dan keinginan untuk duniawi saya sudah dalam genggaman saya. Bukan lagi memperbudak saya. Jadi poin-poin dari pertama di situ. Ya untuk sementara ini itu aja dulu Mas. Yang poin pertama dulu lah. Soalnya kalau langsung di babat habis, waduh bisa sehari semalam kita Mas. Aduh. Kapan-kapan kita. Sing paling penting dari hari pertama ini kan saya juga udah bisa mengambil poin lah. Untuk saya sendiri ya kemungkinan ya yang menonton video ini ya mudah-mudahan bisa mencerna loh Mas. Iya, soalnya kan kalau dibilang bahasa kayak gini ini kan seakan-akan kayak gimana lah. Kurang apa namanya, yaitu bahasa tadi yang sudah saya jelaskan dari awal kayak bisa dibahasakan ilusi tadi ilusi kan gitu lah. Resikonya bisa dikategorikan ilusi, delusi. Tapi kan itu yang saya alami. Iya. Kan Jadi ya terima kasih lah untuk sementara ini Mas ya bisa apa memberi kita apa namanya ya kalau bahasanya informasi lah, bukan hal baru. Hal baru, iya. Bahkan saya tuh belum pernah membayangkan seperti itu. Jadi sebelum mengalami itu loh, saya belum pernah membayangkan seperti itu. Nah ya, jadi untuk yang diperbincangkan di sini ini ya baru kali ini Mas ya. Khususnya untuk jadi ya mohon maaf lah, intinya ya untuk pengalaman juga untuk saya pribadi, mudah-mudahan ya tambah apa namanya pengetahuan. Karena ya sudah saya bilang tadi ini adalah spiritual saya untuk mengenal diri saya sendiri, bukan untuk mengenal Tuhan atau jin atau tidak ada intinya kan dari awal saya bisa berbincang-bincang sama sampean yang saya pertanyakan tentang kemanusiaan Mas. Kan di sini ada poin-poin juga Mas ya, masalah untuk kemanusiaan kita kan, mengenal diri sendiri kan di situ juga Mas ya. Jadi kan ada tahap-tahapannya lah. Makanya ya dari awal saya bisa berbincang-bincang sama Mas Arifin, kemungkinan besar kan Mas Arifin sudah bisa mengalami hal-hal yang kayak gitu, jadi bisa disaringkan lah, intinya kan kayak gitu. Jadi untuk kali ini kemungkinan cukup sekian dulu, kita sambung lain waktu lah. Kalau kita perpanjang ya bisa 1 hari 1 malam turutan kan kayak gitu Mas ya. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.